Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa sambutannya, luar biasa semangat kita semua. Ini semangat untuk perubahan. Perubahan menuju Jakarta yang semakin maju, aman, adil, bermartabat, dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan seluruh warga Jakarta. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya dan Pok Silvi dalam pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kami berdua menjabarkan program unggulan tentang pembangunan ekonomi, investasi, dan juga program rumah rakyat. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya berdialog dengan sejumlah pelaku dunia usaha, di antaranya pengurus dan anggota Kadin DKI Jakarta. Saya diberitahu bahwa 90% anggota Kadin DKI adalah pengusaha UMKM. Sebagian dari mereka menggantungkan usahanya dari proyek-proyek pemerintah daerah. Saat ini mereka sedang mengalami kesulitan karena Pemda DKI memberlakukan lelang konsolidasi. Contoh kecil, lelang pengadaan alat tulis kantor atau ATK senilai 100 hingga 200 juta rupiah di tiap unit dalam sebuah instansi dikonsolidasikan atau digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi, sehingga nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah. Betul itu? Akibatnya, para pengusaha kecil yang hanya memiliki modal ratusan juta rupiah tidak dapat mengikuti lelang itu. Betul? Secara otomatis, lelang konsolidasi ini meminggirkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang justru jumlahnya paling banyak. Apa akibatnya jika para pengusaha UMKM ini tidak mendapatkan peluang usaha yang baik? Tentu saja, tiadanya pekerjaan mengakibatkan berkurangnya pendapatan, betul? Sehingga bukan tidak mungkin, pelan tapi pasti, angka pengangguran akan melonjak tajam. Oleh karena itu, efisiensi anggaran memang penting. Tapi saya yakin kita bisa menemukan cara-cara untuk meningkatkan partisipasi para pengusaha kecil dan menengah dalam membantu merealisasikan APBD DKI bagi kesejahteraan bersama. Pada saat yang sama, saya yakin para pengusaha memiliki komitmen yang tinggi dalam transparansi dan juga good corporate governance. Kuncinya adalah semua pelaku usaha mesti diberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan usahanya. Setuju tidak? Saya juga teringat pertemuan beberapa hari lalu dengan komunitas investor, pialang, dan analis pasar saham.
Sebagian dari mereka masih muda, lebih muda usianya dari saya. Tapi di tangan mereka ada tanggung jawab investasi bernilai triliunan rupiah. Luar biasa. Dua hal utama yang menjadi perhatian mereka adalah soal keberlanjutan dan kepastian dari usaha mereka, serta keamanan dan ketertiban sosial di Jakarta. Saya yakinkan kepada mereka, saat warga Jakarta, jika insya Allah mempercayakan saya dan Pok Silvi untuk memimpin, kami akan menjamin keberlanjutan program-program yang memang bermanfaat bagi rakyat banyak dan dunia usaha. Ingat, anggaran pembangunan dan belanja daerah merupakan hasil pembahasan bersama dengan DPRD DKI. Bukan anggaran pribadi yang bisa dihentikan seenaknya atas dasar suka atau tidak suka. Tentu saja, saya juga meyakinkan para investor, pengusaha, dan profesional ini tentang jaminan keamanan di Jakarta. Saya paham sekali berbagai aspek pengamanan kota Jakarta. Saya punya bekal pendidikan, penugasan, dan pengalaman lapangan militer, baik di dalam maupun luar negeri selama 16 tahun. Untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam 1 tahun terakhir ini, dalam kapasitas saya sebagai Komandan Batalion Pengaman Ibu Kota Jakarta, saya memahami betul seluk-beluk tantangan keamanan di Jakarta. Selain itu, tentunya saya sangat bersyukur ditunjang oleh pengalaman Pok Silvi yang selama 31 tahun mengabdikan dirinya sebagai birokrat yang andal yang melayani warga Jakarta. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui ketika kita berkumpul di Balai Kartini Jakarta hari ini, suhu sosial dan suhu politik kita sedang memanas. Yang penting hati kita tetap adem, betul ya? Boleh agak memanas sedikit, yang penting jangan lupa untuk senyum dan bahagia. Terutama para jomblo yang belum dapat jodoh ini. Kalau saya menjadi gubernur, saya juga insya Allah akan membuka rumah aspirasi buat para jomblo. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Saya amini doanya. Segera dapat jodoh yang belum dapat jodoh. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Tentu situasi ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh tanah air. Kita yakin dan berharap Bapak Presiden Jokowi dan para pembantunya bisa mengatasi kemelut sosial dan politik ini dengan baik. Baik dalam arti dapat diselesaikan secara damai, adil, dan demokratis. Kita tentu tidak ingin masalah awal yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan tuntas, dengan tetap bertumpu pada supremasi hukum atau rule of law, menjadi melebar dan meluas. Sehingga mengancam persatuan kita, mengancam kebinekaan dan persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Saya secara pribadi
tentu menghimbau dan mengajak agar semua pihak untuk ikut serta berbuat untuk memulihkan suasana yang kurang baik ini. Saya juga mengingatkan, jangan ada tindakan yang melampaui batas dari pihak manapun. Mari kita cegah terjadinya aksi kekerasan yang tidak perlu, utamanya di Jakarta yang kita cintai bersama. Jangan membawa permasalahan awal yang sebenarnya terang ke isu minoritas melawan atau versus mayoritas. Dan terlebih lagi ke isu SARA. Kita ingat dulu Bapak Ibu sekalian, pasca krisis politik dan ekonomi tahun 1998, negara kita dilanda oleh berbagai kerusuhan, kekerasan, konflik-konflik komunal. Dan sejarah mencatat, diperlukan waktu 7 tahun paling tidak untuk kembali memulihkan dan membuat politik kita stabil dan keamanan dalam negeri dapat terus terjaga. Jangan lupakan sejarah. Ingat, dulu betapa tidak mudahnya kita mengatasi konflik komunal yang terjadi di Ambon, Poso, Maluku Utara. Juga sulitnya mengatasi permasalahan keamanan di Aceh dan Papua. Alhamdulillah, hingga tahun 2015 yang lalu situasi politik, sosial, dan keamanan Indonesia selama lebih dari 1 dekade relatif terjaga. Langsung atau tidak langsung, saya terlibat dalam proses ini, terutama dalam penugasan militer saya yang terakhir, yaitu aktif menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota. Kita tentu tidak berharap, karena kelalaian dan kesalahan kita, negara kita kembali dilanda konflik sosial, politik, dan konflik komunal. Karenanya, marilah kita cegah bersama bencana politik, sosial, dan keamanan itu untuk tidak terjadi lagi. Setuju? Setuju. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, mengapa saya memiliki keyakinan untuk bisa memimpin lebih baik dalam kemajemukan dan kebinekaan masyarakat Jakarta? Pertama, ketika saya mengikuti pendidikan di Akademi Militer Magelang, saya belajar tentang pendidikan dasar semua agama yang ada di Indonesia, agar kami bisa saling mengerti perbedaan masing-masing dan saling menghargai satu sama lain. Kedua, di setiap penugasan sebagaimana prajurit TNI lainnya, saya bisa hidup dan biasa hidup berdampingan dalam kemajemukan dengan damai. Tidak ada istilah menang-menangan, baik mayoritas maupun minoritas. Itulah mengapa ada istilah TNI adalah benteng kebinekaan dan benteng NKRI. Terima kasih. Karena selain pemimpin mayoritas harus menghargai minoritas, pemimpin minoritas pun harus menghargai mayoritas. Inilah sejatinya wajah Indonesia dan wajah Jakarta kita. Insya Allah, jika saya terpilih menjadi gubernur, maka menjaga persatuan dalam kemajemukan serta memelihara stabilitas dan keamanan akan menjadi prioritas utama. Karena saya meyakini bahwa stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Jakarta. Insya Allah kita bisa. Together we are stronger. Together we can.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya muliakan, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema besar pidato politik saya hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali 10 program unggulan yang kami usung apabila saya dan Pak Silvi diberikan amanah untuk memimpin Jakarta. Ke-10 program unggulan itu adalah program 1, bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu. Program 2, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Program 3 adalah peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Kita baru saja memperingati Hari Guru Nasional. Tentu saya dan Po Silvi ingin sekali meningkatkan kesejahteraan para guru di Jakarta. Kita semua tidak bisa hadir dan berdiri tegak, memiliki profesi yang baik dan kesuksesan tanpa jasa para guru. Oleh karena itu, mari kita selalu mengenang jasa para guru dan juga memperhatikan kesejahteraannya. Itu pasti guru itu. Terima kasih. Program keempat adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Program 5, peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Program ke-6 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Program 7 adalah menjadikan Jakarta sebagai kota pintar, kreatif, dan ramah lingkungan. Smart, Creative, and Green City. Program ke-8 adalah peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga. Program ke-9 adalah penegakan hukum dan keadilan bagi semua. Justice for all. Dan yang terakhir, program ke-10 adalah peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Saya dan Po Silvi yakin bahwa ke-10 program unggulan tersebut itu adalah realistis, achievable, dan dapat menjawab berbagai permasalahan serta tantangan yang krusial di Jakarta. 2 minggu yang lalu, saat pidato politik di GOR Jakarta Utara, pasti ya. Secara khusus telah saya sampaikan program konkret untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan melakukan pemberdayaan terhadap komunitas. Komitmen kami adalah yang pertama, memberikan dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk 1 unit usaha. Ini bukan program bagi-bagi uang, tetapi benar-benar untuk menggerakkan masyarakat yang saat ini belum memiliki pekerjaan, berada dalam kategori pengangguran terbuka, untuk masuk ke lapangan pekerjaan, memulai usahanya, menyerap lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatlah kesejahteraan mereka. Kedua, memberikan bantuan langsung sementara atau BLS sebesar 5 juta rupiah per tahun kepada 1 keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang memiliki lansia dan balita maupun tidak. Sekali lagi, ini juga bukan program bagi-bagi uang. Artinya ini adalah sebuah rasa simpati dan kepedulian kita bersama terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya sangat sulit. Dan ini sifatnya sementara dan mudah-mudahan tentu ini semua masih dalam kapasitas APBD Jakarta atas persetujuan dengan DPRD DKI. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan komunitas RT RW, di mana kita akan menganggarkan 1 miliar rupiah per RW per tahun. Terima kasih. Ini juga merupakan program
ya, program untuk mengajak partisipasi aktif dari masyarakat yang ada di bawah. Mereka selama ini merasa diabaikan, tidak didengar aspirasinya. Tetapi melalui program ini, saya dan Pak Silvi berharap akan terjadi perubahan paradigma pembangunan Jakarta, di mana rakyat benar-benar dilibatkan, tidak hanya dalam konsep, tetapi juga dalam aksi untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungannya. Kami bersyukur. Terima kasih. Semangatnya melebihi semangat Panglima Sudirman. Saya lanjutkan, kami bersyukur bahwa warga Jakarta menyambut baik program-program pro rakyat ini. Ketika bertatap muka dengan warga, mereka sangat antusias dan memberikan apresiasi seraya berharap agar program-program ini dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Terhadap berbagai kritik dan pertanyaan yang menyaksikan apakah program ini dapat dijalankan, hari ini saya pastikan bahwa keseluruhan program tersebut dapat dijalankan dengan baik. Mengapa? Mengapa? Karena program ini telah dirancang secara matang dan telah dikaji kelayakan penganggarannya melalui APBD. Insya Allah, program yang diperuntukkan langsung bagi rakyat ini akan didukung oleh DPRD DKI. Itu harapan kita bersama. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam town hall meeting ini, saya akan berbicara 3 hal yang amat penting, yaitu pembangunan ekonomi, investasi, dan program perumahan atau program rumah rakyat. Dalam pidato politik saya yang pertama, saya mengatakan bahwa banyak yang telah dicapai Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur-gubernur terdahulu. Namun, dewasa ini tak sedikit permasalahan yang serius yang harus kita atasi bersama. Betul? Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sekilas permasalahan ekonomi yang dihadapi Jakarta saat ini. Pertumbuhan menurun. Betul? Sektor real tertekan. PHK terjadi. Harga-harga meningkat. APBD tidak kredibel. Pelaku bisnis khususnya usaha kecil dan menengah terpinggirkan. Keyakinan investor menurun. Dan sebagian masyarakat gamang terhadap masa depannya. Galau, betul? Ini kok banyak yang galau seperti sini nih. Ya. Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, saya dan Pak Silvi akan memprioritaskan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui peningkatan investasi, belanja pemerintah, dan juga konsumsi rumah tangga. Mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas? Ya, karena banyak sekali permasalahan dan kesulitan hidup rakyat yang diakibatkan oleh ekonomi yang tidak tumbuh dengan baik. Saat ini, Jakarta terus mengalami tekanan ekonomi, di mana pertumbuhannya makin melambat. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,58%, lalu menurun cukup tajam, di mana pada semester pertama tahun 2016 menjadi 5,74%. Karena ekonomi tidak tumbuh baik, lapangan pekerjaan tidak tercipta.
alias banyak yang menganggur. Nah, yang menganggur pun ternyata bukan hanya kalangan bawah, tetapi termasuk pula kaum profesional dan terdidik. Orang yang menganggur tentu tidak akan punya penghasilan atau income yang cukup. Ditambah dengan harga-harga yang sudah terlanjur naik. Akibatnya, sebagian rakyat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, keadaan begini nih, pasti menambah jumlah orang yang miskin, betul? Ekonomi yang melambat dan lesu, berarti pula sektor real tidak akan tumbuh dengan baik. Pasti mengakibatkan tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak. Dan kalau sasaran penerimaan pajak tidak tercapai, maka berbagai target pembangunan ekonomi juga tidak akan tercapai. Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Di waktu yang lalu juga saya sampaikan bahwa di Jakarta ini banyak paradoksnya. Satu diantaranya adalah ada golongan yang hidupnya makmur, amat kaya raya, dan bermewah-mewah, sementara ada pula golongan yang miskin dan sangat miskin, yang untuk makan sehari-harinya saja sangat sulit. Tentu keadaan begini tidak adil kalau kita biarkan, dan tentu rasanya tidak bermoral kita jika tidak berupaya dengan keras untuk mengatasi ketimpangan ini. Setuju? Nah, upaya mengatasi ketimpangan ekonomi ini menurut saya bukan hanya konsep sosial dan konsep keadilan, tetapi pada hakikatnya juga merupakan sebuah konsep ekonomi. Saya kembali menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting. It is the necessary conditions to overcome the economic problems. Namun saudara-saudara sekalian, pertumbuhan juga harus adil. Kita tentu senang kalau semakin banyak yang kaya. Tetapi jangan lupa untuk membayar pajak dan peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kelompok menengah atau the middle class juga harus kita perhatikan dan dorong untuk lebih maju dan semakin sejahtera. Nah, yang miskin harus kita bantu dengan tulus dan dorong sehingga pada saatnya mereka mampu keluar dari jurang kemiskinan dan mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Inilah falsafah dan konsep besar tentang pertumbuhan ekonomi yang saya anut. Pertumbuhan yang berkeadilan. Growth with equity. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta 5 tahun mendatang? Tentu ada banyak cara. Menurut saya yang pertama adalah melalui investasi dan mengembangkan sektor real. Kami akan bangun iklim usaha dan peluang investasi yang lebih baik agar lebih banyak lagi bidang usaha dan proyek yang tersedia. Salah satunya, contohnya dengan program Rumah Rakyat yang dalam 5 tahun mendatang akan membangkitkan ekonomi Jakarta sekitar 900 triliun rupiah yang akan saya uraikan pada bagian akhir pidato ini. Saya tahu bahwa usaha itu ada yang dijalankan oleh bisnis besar, ada juga yang mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, ada bisnis yang dilakukan oleh negara, baik itu BUMN dan BUMD, serta swasta dan koperasi. Kami akan buka ruang dan peluang untuk semua. Saya kira Jakarta cukup luas untuk semua bisnis bisa berkembang. Setuju? Terima kasih. Saya mendengar keluhan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang seolah peluang bisnisnya tertutup karena kalah bersaing dengan usaha-usaha besar.
Kita tentu tidak ingin ada kepincangan dan juga ketimpangan antar sesama pelaku bisnis. Karenanya, dengan perlakuan yang adil, harapan saya adalah semua mendapat kesempatan dan semua bisa berkembang. Terima kasih, luar biasa. Nanti kita perlu satu sesi khusus untuk yel-yel. Akan saya pimpin sendiri. Baik, saya lanjutkan. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kita menginginkan peran pemerintah daerah yang proporsional di dalam pembangunan ekonomi Jakarta guna menjamin adanya keadilan dalam dunia usaha. Masih berkaitan dengan dunia usaha dan investasi, saya mendengar kekhawatiran bahwa jika saya terpilih menjadi gubernur, diisukan proyek-proyek infrastruktur akan saya hentikan. Bahkan ada yang mengatakan investasi dan bisnis yang sudah mendapatkan izin katanya juga akan dibatalkan. Perlu saya sampaikan dan tegaskan di sini, rumor itu 100% tidak benar. Itu sengaja diisukan, dilontarkan ke publik hanya untuk menghadirkan kecemasan dan ketidakjelasan atau uncertainty. Ini tidak baik bagi iklim usaha dan investasi di Jakarta tentunya. Oleh karena itu saya tegaskan lagi bahwa isu tersebut tidak benar. Saya dan Pok Silvi bukanlah tipe pemimpin yang akan begitu saja membatalkan atau menghentikan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sifat dan kebijakan model begitu berbahaya karena tidak ada kepastian hukum dan usaha. Akan dipertanyakan di mana business and legal certainty-nya kalau Jakarta diperlakukan seperti itu dunia usahanya. Prinsip dan kebijakan saya jelas, yaitu kesinambungan atau continuity dan perubahan atau change. Prinsip itulah yang akan saya jalankan jika saya menjadi gubernur kelak. Insya Allah. Cara kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan government spending atau belanja pemerintah. Dalam politik anggaran dan kebijakan APBD Jakarta mendatang, saya ingin memastikan bahwa jumlah belanja pemerintah meningkat dan penyerapannya pun akan kami tingkatkan. Dengan belanja pemerintah yang semakin besar, pertumbuhan ekonomi Jakarta dapat kita tingkatkan. Kita ketahui bersama bahwa penyerapan APBD Jakarta untuk tahun anggaran 2015 kurang dari 75%. Angka ini terlalu rendah. Ke depan, penyerapan anggaran harus kita tingkatkan. Nah, cara ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga atau household consumption. Dalam kondisi ekonomi yang tidak baik seperti sekarang ini, saya akan memastikan bahwa konsumsi rumah tangga terjaga secara baik. Itulah sebabnya saya akan menggulirkan 3 program pro rakyat yang telah saya sampaikan tadi. Dengan program ini, daya beli masyarakat akan terjaga. Daya beli semakin kuat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang itu juga berarti sektor real akan semakin bergairah. Dengan ketiga cara itu, yaitu meningkatkan investasi, meningkatkan government spending atau belanja pemerintah, dan meningkatkan
household consumption atau konsumsi rumah tangga, maka saya menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,0% di tahun 2016 menjadi 7,1% di tahun 2022. Pada saat yang sama, kesenjangan akan kami tekan sehingga indeks Gini menurun dari 0,41 di tahun 2016 menjadi 0,35 di tahun 2022. Dengan target-target ini, saya ingin mengajak seluruh dunia usaha untuk berinvestasi di Jakarta. Oleh karena itu saya mengajak Kadin Jakarta. Mana Kadin di sini? Ada perwakilan Kadin? HIPMI Jakarta, REI Jakarta, Apersi Jakarta, dan seluruh pelaku ekonomi di berbagai bidang termasuk infrastruktur, jasa, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, industri kreatif, hotel dan pariwisata, retail, makanan dan minuman, serta yang lainnya. Mari kita bersama-sama membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Jakarta yang sangat saya cintai dan banggakan. Pada bagian akhir pidato politik ini, saya akan menjelaskan sebuah inisiatif baru tentang pembangunan Jakarta. Program ini saya sebut sebagai program Rumah Rakyat. Mengapa saya menghendaki program Rumah Rakyat ini? Boleh saya cerita sedikit? Boleh curhat sedikit? Begini, saudara-saudara sekalian, dulu saya waktu masih kecil, saya beserta adik saya di sini ada Mas Ibas. Tentu tinggal dengan kedua orang tua saya, tinggal di sebuah tangsi militer di daerah Dayakolot, Bandung. Ketika itu rumah dinas kami sangat kecil dan tidak memiliki kamar mandi. True story ini, ya. Namanya juga anak kolong. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu di sini sulit membayangkan tinggal di lingkungan yang harus berbagi kamar mandi dengan para tetangga. Saya yakin saat ini sebagian Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki kamar mandi di rumahnya masing-masing, bahkan di kamar tidurnya sendiri. Saat itu ibunda saya tercinta, Ibu Ani ini sampai hafal betul jadwal para tetangganya menggunakan kamar mandi. Saking seringnya harus menunggu giliran. Dengan demikian, kalau saya saja mampu merasakan betapa sulitnya tidak memiliki kamar mandi di rumahnya sendiri, tentu saja saya pun mampu membayangkan sulitnya orang yang tidak memiliki rumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, persoalan pembangunan perumahan rakyat saya pandang sebagai agenda dan prioritas penting dalam pembangunan Jakarta. Berdasarkan hasil kajian, pendalaman, dan juga interaksi saya dan Posilvi dengan warga Jakarta, kami menemukan sejumlah permasalahan perumahan warga Jakarta, meliputi beberapa hal. Pertama, total kekurangan atau backlog perumahan di Jakarta lebih dari 300.000 unit, dan akan terus bertambah jika kekurangan ini tidak segera diatasi. Kedua, kepemilikan rumah di Jakarta ternyata baru sekitar 47% saja. Di luar ini mereka harus mengontrak, indekos, atau menumpang.
Ketiga, dan yang paling krusial adalah banyaknya kawasan pemukiman kumuh di Jakarta, yaitu sekitar 1.000 hektar yang lokasinya tersebar di 13 sungai yang ada di Jakarta. Betul? Selama ini penataan kawasan pemukiman kumuh hampir selalu dilakukan dengan cara penggusuran. Akibatnya justru terjadi proses pemiskinan karena warga yang tadinya memiliki rumah menjadi penyewa. Betul? Nah, ketika warga tersebut tidak mampu menyewa, mereka harus meninggalkan tempat. Betul tidak? Selain itu, warga terputus dari mata pencaharian yang telah lama mereka jalani. Saya dan Pak Silvi berkeliling ke berbagai kawasan hunian padat dan kumuh. Ada satu hal yang selalu kami temui, yaitu ketakutan massal akan penggusuran. Mereka tahu persis ketika mereka digusur, maka mereka akan kehilangan kepemilikan dan penghidupan mereka. Sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Ketakutan ini merata di mana-mana. Di mana-mana. Bagaimana mungkin warga takut pada pemerintah daerahnya sendiri? Bagaimana mungkin Pemda menjadi momok bagi warganya sendiri? Tentu saya ingin sekali menghadirkan solusi untuk mengatasi permasalahan perumahan tersebut. Untuk itu, saya dan Pak Silvi menawarkan program Rumah Rakyat. Saya ulangi, program Rumah Rakyat. Kalau ada yang bertanya, lalu apa bedanya program Rumah Rakyat ini dengan konsep penataan kawasan kumuh selama ini? Dapat saya jelaskan. Begini, program ini akan saya jalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, membangun tanpa menggusur. Yang kedua, membangun di lokasi yang sama dengan istilah on-site upgrading. Ini juga yang direkomendasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, bahwa untuk menata kembali lingkungan menjadi semakin baik kualitas hidupnya, maka lakukanlah sebisa mungkin di lokasi yang sama, on-site upgrading. Yang ketiga, membangun dengan melibatkan komunitas setempat. Setuju? Komunitas setempat harus diberdayakan, dilibatkan. Because we are not only building houses, but also homes. Bukan rumah secara fisiknya saja, tetapi menjadi tempat yang nyaman untuk berlindung dan untuk mencapai cita-citanya. Yang keempat, masyarakat akan tetap memiliki rumah, bukan menyewa. Artinya, sebisa mungkin bentuknya adalah rusunami, bukan rusunawa. Terima kasih. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah harus tersedia tempat untuk mengembangkan usahanya. Yang keenam, pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi. Artinya begini, secara mikro ya, kawasan itu harus dibangun dengan sarana dan prasarana yang lengkap, meliputi air bersih maksudnya, listrik, sanitasi, tempat pengelolaan sampah, termasuk berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperlukan. Dan secara makro,
Secara makro, kawasan ini juga harus dibangun dengan sistem yang terintegrasi, di mana terkoneksi dengan sistem transportasi, komunikasi, maupun sistem-sistem ruang kehidupan Jakarta lainnya. Program rumah rakyat juga harus dilakukan dengan skema pembangunan yang dilaksanakan melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, BUMD, dan swasta. Ingat, semua menjadi stakeholders yang penting. Semua menjadi bagian penting dari upaya besar kita untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Jakarta. Adapun sasaran program rumah rakyat ini meliputi lahan seluas kurang lebih 390 hektar dengan fokus penataan daerah kumuh dan daerah rawan banjir yang berlokasi di sekitar 13 sungai di Jakarta. Yang kedua, pembangunan 700 menara rumah susun atau sebanyak 300.000 hunian dan 3.000 tempat usaha. Yang ketiga, pembangunan hunian menengah dan fasilitas-fasilitas komersial. Secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, program rumah rakyat ini akan menggerakkan ekonomi Jakarta secara signifikan. Karena, ini penting bagi para investor ya, alasannya begini, dibutuhkan untuk merealisasikan program rumah rakyat itu adalah investasi langsung selama 5 tahun ya, sebesar kurang lebih 300 triliun rupiah. Yang terdiri dari 75 triliun rupiah disediakan oleh Pemda dan 225 triliun rupiah melalui kerjasama dengan swasta. Kadin, tolong dicatat. Ray, tolong dicatat. HIPMI, tolong dicatat. Asosiasi-asosiasi lain yang terkait dengan ini, tolong dicatat. Disebarluaskan kepada yang lainnya. Bahwa peluang akan kita buka kemungkinan peningkatan ekonomi nyata adanya. Dan ini semua menggerakkan secara signifikan ekonomi di Jakarta. Berikutnya, ini juga akan menggerakkan ratusan jenis industri dan jasa terkait senilai kurang lebih 600 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan, program rumah rakyat ini akan dapat menghasilkan multiplier effect sebesar 900 triliun rupiah. Artinya, barang tentu ini akan menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya, yaitu hampir 3 juta orang per 5 tahun atau sekitar 600.000 orang per tahun. I do believe, saya yakin betul bahwa program perumahan rakyat ini merupakan jawaban dan solusi terbaik bagi warga Jakarta dalam rangka memecahkan permasalahan penataan kota ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang amat saya cintai dan banggakan, kesimpulan besar yang dapat kita ambil dari tema ekonomi, investasi, dan program rumah rakyat ini adalah pertama, perlunya stabilitas dan keamanan untuk dapat fokus pada pembangunan ekonomi Jakarta. Yang kedua, pertumbuhan harus berkeadilan, growth with equity. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui peningkatan investasi, peningkatan belanja pemerintah atau government spending, dan juga household consumptions atau konsumsi rumah tangga. Yang keempat, pembangunan harus ditujukan untuk semua, development for all. Tidak hanya justice for all, tetapi development for all. Semua harus mendapat kesempatan yang baik dan semua harus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang kelima, melalui program rumah rakyat,
insya Allah kita dapat membangun tanpa harus melukai hati rakyat dengan penggusuran. Selain itu, tentu kita dapat pula menggerakkan roda perekonomian Jakarta secara signifikan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, saya ingin menutup pidato politik ini masih semangat semuanya? Saya ulangi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah ya. Menceritakan kembali pertemuan saya dengan lebih kurang 100 ibu-ibu muda. Termasuk istri saya tentunya. Jadi ibu-ibu tersebut mewakili wajah kelas menengah di Jakarta. Mereka cerdas, berpendidikan tinggi, dan paling penting adalah peduli pada lingkungannya. Banyak di antara mereka yang memiliki usaha sendiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, maupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi banyak warga Jakarta. Mereka ingin bertemu saya secara langsung untuk mendengarkan bagaimana kelak saya dan Pok Silvi tentunya membuat Jakarta semakin ramah perempuan. Saya masih ingat salah seorang dari mereka bertanya soal kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual di tempat umum. Hal-hal ini menghalangi perempuan untuk berkontribusi maksimal bagi masyarakat. Betul? Betul yang perempuan ini? Padahal potensi kaum wanita, kaum perempuan di Jakarta amatlah besar. Lalu apa hubungan semua itu dengan pembangunan ekonomi, investasi, dan program rumah rakyat yang saya uraikan sebelumnya? Bagi saya dan Pok Silvi, membangun Jakarta bukan sekedar dicerminkan oleh angka-angka statistik. Membangun Jakarta haruslah terrefleksi dalam kebahagiaan, rasa nyaman, dan juga rasa aman bagi warga Jakarta. Tentunya termasuk untuk kaum perempuan dan anak-anak kita. Setuju? Setuju? Terima kasih. Cocok ya? Cucok. Cucok. Insya Allah, bila kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kami akan berupaya dengan serius dan sekuat tenaga untuk menghadirkan kebahagiaan, rasa nyaman, dan rasa aman, serta keadilan sosial bagi warga Jakarta. Insya Allah saya dan Bu Silvi akan membangun ekonomi kerakyatan untuk kita semua. Mengapa untuk semua? Karena Jakarta adalah milik kita semua. Jakarta untuk rakyat.
Terima kasih. Demikian pidato politik saya. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Terima kasih atas semangat dan energinya. Ini semuanya kelebihan tenaga sepertinya. Harus disalurkan dengan sebaik-baiknya. Boleh saya tutup dengan satu pantun? Saya tidak boleh ketinggalan dari Pok Silvi. Yang asli Betawi, tapi saya juga merasa sudah menjadi bagian dari keluarga besar Jakarta Betawi. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyamanan, kemajuan untuk Jakarta. Satukanlah harapan kita bersama sosok yang cerdas, tegas, dan bekerja keras. Ayo, ayo, Agus dan Silviana, maju, maju untuk Jakarta kita. Ayo, ayo, Agus dan Silviana, teruslah maju menuju Jakarta makmur sejahtera, Jakarta untuk rakyat semua. Kita bisa menggapai semua mimpi, Jakarta makin jaya dengan Agus dan Silviana. Satukanlah tujuan kita bersama Agus Yudhoyono dan Silvi membangun Jakarta. Ayo, ayo, Agus dan Silviana, maju, maju untuk Jakarta kita. Ayo, ayo, Agus dan Silviana, teruslah maju menuju Jakarta makmur sejahtera, Jakarta untuk rakyat semua. Ayo, maju, Agus Yudhoyono, maju. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Yapto Suryo Sumarno. Dan yang lainnya terima kasih atas kehadiran hari ini. Luar biasa. Saya Jody, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.